Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, naltaqi marratan ukhra fi hadhil fursah al mubarakah insyaallah taala. Sa'ubayyin lakum bahsan fima yata'al bi adad wa ma'dud. Tayyib, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang insyaallah diberkahi ini. Saya akan menjelaskan kepada kalian suatu pembahasan, yaitu mengenai adad wa ma'dud. Adad artinya adalah bilangan atau angka, dan ma'dud ya, artinya adalah yang dihitung atau benda yang dihitung, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah bilangan adad wa ma'dud ya. Coba perhatikan ya, karena adad wa ma'dud ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Tayyib. Yang pertama yaitu angka 1 sampai 2. Ya, bagaimana kaidahnya? Perhatikan ya, bahwasanya adad atau bilangan ya, atau angka itu sejenis dengan ma'dud atau benda yang dihitung, seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua, adad mengikuti ma'dud sebagai kata sifat ya. Berarti adad di sini ya tempatnya di belakang ma'dud, itu sebagai apa? Sebagai sifat atau na'at ya, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin ya. Kemudian contohnya perhatikan, kitabun wahidun ya, buku, wahidun satu, akan tapi diartikan satu buku, seperti itu ya. Walaupun di sini seperti kebalik ya, kitabun wahidun, buku, wahidun satu ya, akan tetapi cara mengartikannya adalah satu buku ya. Kitabun itu adalah ma'dud yang dihitung ya, wahidun itu adalah adatnya. Maka di sini disebutkan ya, adat atau bilangan itu sejenis dengan ma'dud ya, dari segi apa? Mudzakkar atau muannasnya ya. Di sini kitabun di situ adalah mudzakkar ya, laki-laki, sehingga di sini adatnya wahidun itu juga laki-laki yang mudzakkar, seperti itu. Berarti adat selalu mengikuti ya ma'dud dari segi jenisnya, mudzakkar atau muannas. Itu maksud kaidah yang pertama ya. Contoh yang kedua adalah kitabani isnani ya. Kitabani itu artinya dua buku, isnani itu artinya dua ya, berarti diartikan dua buku, seperti itu. Jangan sampai kebalik dalam mengartikan ya, jangan sampai kebalik dalam mengartikan. Kitabani isnani, dua buku ya. Di sini kitabani adalah musanna. Musanna itu artinya dua ya, jumlahnya dua ya, istilahnya adalah musanna. Isnani ya, dua, berarti diartikan dua buku, seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua ini maksudnya adalah adat mengikuti ma'dud sebagai kata sifat ya. Isnani di sini sebagai kata sifat untuk kitabani. Nah, seperti itu. Itu pembahasan na'at ya, yang kemarin kita sudah membahasnya ya. Dua ini adalah sama-sama mudzakkar ya, sejenis ya. Kemudian contoh yang kedua ya, mistaratun wahidatun ya. Mistaratun di sini adalah muannas ya, perempuan, sehingga adatnya atau sifatnya juga harus perempuan, muannas ya. Wahidatun ya, dikasih tak marbutoh, itu adalah salah satu tanda untuk menjadikan muannas ya. Mistaratun wahidatun adalah artinya satu penggaris. Kemudian contoh selanjutnya, mistarotani isnatani ya, dua penggaris, seperti itu. Bisa dipahami ya, ini adalah kaidah angka 1 sampai 2 ya. Fahimtum? Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke angka 3 sampai 10
ya. Kaidahnya yang pertama adalah adat menyelisihi ma'dud. Berarti ketika ya ma'dudnya itu mu'anas, ya adatnya harus mudzakkar, dan sebaliknya ya, seperti itu. Berarti di sini prinsipnya ya, kita melihat jenis dari ma'dudnya dulu. Ma'dud adalah yang dihitung atau benda yang dihitung ya. Jika ma'dudnya mu'anas, berarti adatnya harus mudzakkar, seperti itu. Dan apabila ma'dudnya mudzakkar, berarti adatnya ya atau bilangannya harus mu'anas, seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua adalah ma'dud dijadikan bentuk jamak ya. Berarti di sini nanti ya angka 3 sampai 10 itu ma'dud atau yang dihitung itu dijadikan bentuk jamak ya. Kemudian dimajrurkan, ini adalah tanda harokatnya, kemudian dikasrah, nah, seperti itu pengkhususan angka 3 sampai 10 ya. Contohnya salah satu auladin ya, perhatikan salah satu auladin. Auladin di sini adalah bentuk jamak ya, dari bentuk tunggalnya adalah waladun, artinya anak ya. Waladun ya itu adalah mudzakkar, berarti di sini nanti dilihat dari bentuk mufradnya atau tunggalnya ya, jangan dilihat dari bentuk jamaknya ya. Jadi cara menentukannya dilihat dari bentuk mufradnya. Auladin ini bentuk mufradnya adalah waladun ya. Waladun itu adalah mudzakkar, berarti adatnya harus menyelisihi, yaitu mu'annas, sehingga di sini menggunakan salah satu ya, bukan salah satu, seperti itu. Bisa dipahami, yaitu yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah ma'dud dijadikan bentuk jamak ya. Setelah kita mengetahui ya adatnya adalah mu'annas, kemudian ma'dudnya atau yang dihitung atau yang aulad ini ya, kan bentuk mufradnya tadi walad ya, kemudian dijamakkan ya, jamak dari waladun adalah auladun ya. Maka di sini ditulis aulad ya, artinya adalah anak-anak. Kemudian dimajrurkan atau dikasroh menjadi auladin, sehingga menjadi salah satu auladin ya, 3 anak ya, seperti itu. Kalau ini cara mengartikannya ya, dari depan tadi ya, dari depan 3 anak ya, berbeda dengan angka 1 dan 2 tadi ya, tadi dibalik. Nah, kalau angka 3 sampai 10 ini urut dari depan ya, salah satu auladin, 3 anak, seperti itu cara mengartikannya. Tayyib, bisa dipahami. Tayyib. Contoh yang kedua adalah salah subanatin ya. Jadi kita lihat bentuk mufrad dari banat dahulu, cara menentukannya ya. Banat ini artinya anak-anak perempuan. Bentuk mufradnya adalah bintun ya. Bintun di situ ya anunya adalah mu'annas ya, mu'annas, sehingga di sini adatnya harus mudzakkar, karena kaidah yang pertama harus menyelisihi ma'dud ya. Kalau ma'dudnya mu'annas berarti adatnya harus mudzakkar, sehingga di sini menggunakan salasu, bukan salah satu. Tayyib, bisa dipahami. Tayyib. Kemudian ya ma'dudnya dijadikan jamak ya, jamaknya bintun adalah banat ya, anak-anak perempuan. Kemudian baru kita kasrah ya, kita majrurkan ya. Majrur itu tanda aslinya adalah dengan dikasrah ya, sehingga di sini harokatnya adalah kasratain ya, banatin ya, sehingga di sini menjadi salasu banatin ya, 3 anak perempuan. Tayyib, bisa dipahami. Tayyib, kita lanjutkan, yaitu angka 11 sampai 12. Tayyib, perhatikan kaidahnya adalah adat dan ma'dud sejenis ya. Berarti di sini ketika ma'dudnya mu'annas berarti adatnya juga harus mu'annas, sejenis. Dan sebaliknya kalau ma'dudnya mudzakkar
berarti adatnya juga harus mudzakkar, seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua adalah ma'dud bentuknya mufrad ya. Jadi berbeda dengan yang tadi, yang angka 3 sampai 10 tadi kan dijamak. Kalau 11 sampai 12 ini ma'dudnya bentuknya mufrad atau tunggal ya, seperti itu, bisa dipahami ya. Dan dimansubkan, jadi tanda harokatnya adalah mansub. Mansub itu tanda aslinya adalah dengan fathah ya, fathatain di sini, seperti itu. Contohnya yang pertama ahada asyara taliban ya, ahada asyara taliban, 11 siswa. Perhatikan ya, kaidah yang pertama, adat dan ma'dud sejenis. Perhatikan, ahada asyara itu mudzakkar, taliban itu juga mudzakkar, berarti apa? Sejenis. Bisa dipahami ya. Kemudian kaidah yang kedua, ma'dud bentuknya mufrad. Di sini ma'dudnya yang mana? Ma'dud itu yang dihitung. Yang dihitung siapa? Yaitu siswa ya. Di sini adalah taliban ya. Di sini bentuknya mufrad, talib, siswa ya. Bisa dipahami ya. Kemudian harokatnya dimansubkan atau fathatain di sini, taliban ya. Ban di sini ya, itu adalah mansub dengan fathatain ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Contoh yang kedua, ihda asyrota talibatan ya. Perhatikan, ihda asyrota itu adalah mu'annas, kemudian talibatan itu juga mu'annas, berarti kaidah yang pertama ya, sudah benar ya, sejenis ya. Kemudian kaidah yang kedua, ma'dud bentuknya mufrad, talibatan ya, itu mufrad ya, dan dimansubkan ya. Di sini harokatnya adalah fathatain, seperti itu, bisa dipahami ya. Contoh yang ketiga, isna asyara taliban, 12 siswa. Perhatikan kaidah yang pertama, adat dan ma'dud sejenis. Ista asyara itu mudzakkar, taliban itu juga mudzakkar, berarti di sini sejenis itu ya. Kemudian ma'dud bentuknya mufrad, taliban ini mufrad ya, tunggal ya, satu siswa artinya talib itu. Jadi ma'dudnya menggunakan bentuk mufrad, tunggal ya. Kemudian dan dimansubkan dengan fathatain ya, taliban ya, dengan fathatain, bukan dengan domatain atau kasratain, kan, tapi dengan fathatain ya, bisa dipahami ya. Baik. Kemudian contoh yang terakhir, isnata asyrota talibatan, 12 siswa ya. Isnata asyrota itu mu'annas, sehingga ma'dudnya atau yang dihitung juga harus mu'annas, talibatan ya, ditambah tak marbutoh di sini, berarti dia dua-duanya adalah sejenis ya, adatnya mu'annas, ma'dudnya juga mu'annas. Kemudian kaidah yang kedua, ma'dud bentuknya mufrad ya, atau tunggal, talibatan ini bentuknya mufrad, tunggal, seperti itu, dan dimansubkan ya dengan diharokati fathatain, talibatan, seperti itu, bisa dipahami ya. Tayyib, ini adalah kaidah angka 11 sampai 12. Kemudian kita lanjutkan kaidah selanjutnya, yaitu angka 13 sampai 19. Tayyib, perhatikan. Kaidah yang pertama adalah bagian kedua adat selaras dengan ma'dud ya. Maksudnya bagaimana? Langsung saja contohnya ya. Contohnya adalah salah sata asyara musliman, bagian kedua adat selaras dengan ma'dud, berarti adalah asyaronya ya. Asyara ini selaras atau sejenis dengan ma'dud. Perhatikan, ma'dudnya adalah musliman ya. Musliman ini adalah mudzakkar, berarti asyaronya harus selaras, yaitu mudzakkar. Di sini juga mudzakkar, seperti itu, bisa dipahami ya. Ya, musliman di sini mudzakkar, asyara di sini mudzakkar ya, seperti itu. Ini adalah
yang dimaksud bagian kedua adat. Ya, adatnya di sini kan ada dua kata. Ya, salah sata, kemudian bagian yang kedua adalah asyara. Ya, bagian yang kedua adat maksudnya adalah asyara di sini. Itu selaras atau sejenis dengan ma'dud. Ma'dudnya adalah musliman. Seperti itu, bisa dipahami ya. Baik. Kaidah yang kedua adalah bagian pertama adat tidak selaras, berarti bagian yang pertama itu tidak sejenis dengan ma'dudnya. Di sini ma'dudnya musliman. Itu adalah mudzakkar, berarti kalau bagian pertama tidak selaras atau sejenis berarti harus menyelisihi ma'dudnya. Ya, ma'dudnya di sini mudzakkar, berarti adatnya harus mu'annas, itu pada bagian yang pertama. Seperti itu kaidah yang kedua. Kemudian ma'dud berbentuk mufrad atau tunggal, ya, musliman, ya, itu mufrad, ya, mufrad. Dan dimansubkan, ya, dimansubkan, ya, tanda harokat mansub adalah fathatain, musliman, ya, bukan mun atau min tapi man, seperti itu, ya. Silahkan dipahami, ya, dipahami. Jadi menjadi salah satu asyara musliman, 13 orang Islam, seperti itu. Contoh yang kedua, perhatikan. Salasa asyrota muslimatan, 13 orang Islam. Perhatikan bagian kedua adat selaras dengan ma'dud, ya. Di sini ma'dudnya adalah mu'annas atau perempuan, muslimatan. Sehingga bagian yang kedua, ya, dari adat itu selaras atau sejenis. Sehingga di sini menjadi asrota, ya, ada tak marbutahnya, itu menunjukkan mu'annas, ya, karena harus selaras dengan ma'dud atau yang dihitung, seperti itu. Kemudian bagian pertama adat tidak selaras, ya, bagian pertama dari adat atau angka itu menyelisihi ma'dud, ya, ma'dudnya di sini adalah mu'annas, sehingga, ya, bagian yang pertama dari adat harus menyelisihi, jadi menjadi mudzakkar, sehingga di sini salasa, ya, bentuk mudzakkar bukan mu'annas, seperti itu, bisa dipahami, ya. Baik. Kemudian kaidah yang ketiga, ma'dud berbentuk mufrad. Perhatikan, muslimatan di sini bentuknya adalah mufrad atau tunggal, itu, ya. Kemudian dimansubkan, ya, dengan harokat fathatain, yaitu tanda mansubnya adalah aslinya adalah fathatain, sehingga di sini muslimatan, ya, pakai fathatain bukan muslimatin atau muslimatun, seperti itu. Baik, bisa dipahami, fahimtum. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, dari angka 1 sampai 19 itu kaidahnya berbeda, ya. Ya, sehingga kalian harus banyak praktek, gitu, ya, harus kalian pahami, kalian hafal, ya, supaya apa? Supaya kalian tidak keliru dalam menentukan yang mu'annas atau mudzakkar, gitu, ya, atau bentuknya mufrad atau mansub atau majrur, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang angka 20 sampai 90, ya, maksudnya adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, seperti itu. Ya, kaidah yang pertama adalah adat tidak berubah mengikuti ma'dud, ya. Kemudian kaidah yang kedua, ma'dud berbentuk mufrad atau tunggal dan dimansubkan atau fathatain, ya. Contohnya bagaimana? Perhatikan. Khamsuna tobiban atau tobibatan, ya, 50 dokter, ya, seperti itu. Berarti boleh menggunakan tobiban bentuk mudzakkar ataupun bentuk muannas tobibatan, ya, bentuk muannas tobibatan, ya. Jadi khamsuna di sini boleh menggunakan mudzakkar atau laki-laki tobiban atau menggunakan bentuk mu'annas atau perempuan tobibatan, seperti itu. Artinya sama, ya. Bedanya apa? Bedanya hanya jenis dokternya, ya, dokter laki-laki atau perempuan, seperti itu. Khamsuna, ya, 50 dokter, ya, bisa dipahami, ya. Di sini kemudian kaidah yang kedua adalah ma'dud berbentuk mufrad, ya. Di sini ma'dudnya adalah tobiban atau tobibatan di sini, yaitu adalah mufrad tunggal, ya.
dan dimansubkan, ya mansubnya dengan apa, fathatain, ya tobiban, tobibatan, seperti itu. Kemudian contoh, sudah. Nah, kemudian angka 100 dan 1000. Nah, toyib. Kaidah yang pertama adalah adat tidak berubah mengikuti ma'dud, ya. Kemudian kaidah yang kedua, ma'dud berbentuk mufrad atau tunggal dan dimajrurkan, ya tanda majrurnya yaitu dengan kasroh, ya atau di kasroh, seperti itu. Paham? Baik, contohnya perhatikan, mi'atu tajirin atau tajirotin boleh, ya 100 pedagang, ya maaf di sini tulisannya ya ke bawah, ya ini harusnya ini di atas gitu ya. Mi'atu artinya 100, tajirin itu pedagang laki-laki, atau tajirotin adalah pedagang perempuan, ya berarti adatnya tetap mi'atu, ya walaupun jenis ma'dudnya berbeda, mudzakkar sama muannas, akan tapi semuanya sama, yaitu menggunakan mi'ah, ya seperti itu, bisa dipahami ya. Tayyib. Kemudian ma'dud berbentuk mufrad, ya tajir ini mufrad tunggal, tajirotin ini juga mufrad, ya dan dimajrurkan, ya di sini majrur atau di kasrah, tajirin, ya tajirotin, mi'atu tajirin 100 pedagang, ya mi'atu tajirotin juga 100 pedagang, ya bedanya apa? Bedanya adalah jenisnya, ya laki-laki dan perempuan, tapi penggunaan adatnya tetap sama, menggunakan mi'ah, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan dari ma'dud, ya ma'dud itu adalah yang dihitung, ya yang dihitung atau benda yang dihitung. Baik. Kaidah yang pertama adalah ma'dud dari angka 3 sampai 10 adalah jamak majrur atau dengan di kasroh, ya berarti ma'dud dari angka 3 sampai 10 ini dijadikan jamak, seperti itu. 3 sampai 10 itu dijadikan jamak, berarti kita harus menghafal jamak dari bentuk mufrad, ya contohnya tadi apa, aulad itu adalah bentuk jamak dari walad, ya. Kemudian contoh yang lain, kolamun itu kan satu pulpen, bentuk jamaknya adalah aklam, aklamin, ya pulpen, ya seperti itu. Kemudian kitabun satu buku, bentuk jamaknya adalah kutub, ya berarti kutubin, ya banyak buku, seperti itu. Kita harus menghafal bentuk jamak dari, ya dari bentuk mufradnya, seperti itu, bisa dipahami ya. Kemudian dimajrurkan atau dikasroh, sehingga angka 3 sampai 10 ini apa, ma'dudnya jamak, dijamakkan kemudian dimajrurkan atau dikasroh, ya. Kemudian kaidah yang kedua adalah ma'dud dari angka 11 sampai 99 adalah mufrad mansub atau fathatain, ya berarti angka 11 sampai 99 itu bentuk ma'dudnya itu mufrad atau tunggal, nah seperti itu. Kemudian dimansubkan, ya fathatain, ya seperti tadi ya, toliban, tolibatan gitu ya, bisa dipahami. Baik. Kaidah yang terakhir bahwasanya ma'dud dari angka 100 dan 1000 adalah mufrad, ya mufrad itu tunggal, kemudian dimajrurkan atau dikasroh, ya seperti tadi ya, mi'atu tajirin, ya kan, tajir itu mufrad kemudian dimajrurkan atau dikasroh, tajirin, ya bukan tajirun atau tajiron tapi tajirin, ya dimajrurkan. Kemudian kalau 1000, ya alfu tajirin, ya 1000 pedagang, alfu tajirotin, nah seperti itu, ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, silahkan dipahami ya tentang adat ma'dud ini dari angka 1 sampai 1000, ya. Insya Allah ini akan sangat berguna, bermanfaat, ya
untuk kita karena ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tayyib. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.